Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Anim. Amsyong. Yoi. Kenapa harus gini-gini? Ya, biar seru kan biar Oh iya, biar heboh. seru aja ya kan. Masa gini mulu ya kan? Iya makanya. Masih gini-gini mulu harus gini-gini kan. Eh, Meliuk-liuk. liuk-liuk ya, biar ada artnya. Iya. Anjay. Jadi gimana ini? Ini mengundang siapa ini? Mas Wes, Dika? ini untuk kali Bro. ini kali ini kasih Hmm. paham animatornya ada yang Ini beda nih katanya nih. yang beda bener nih ya. Apa tuh? Apa tuh? Peti, Boxing, boxing. petinju kita datang. Bukan dong. Ini salah satu gameplay animator. Wah. Wah, game permainan, Game bermain, play, main. main. Yang main Jadi game pokoknya. Animator yang main game. Wah. Kita langsung undang aja ya kita kan. langsung udah Langsung. gak jatuh barang ngaco nih, nggak jelas, Udah gila. masuk. Weh, kasih paham. Welcome board, welcome aboard, Welcome aboard. brother. Thank you sudah diundang. Terima kasih. Kenalan dulu Ya, lah. Nah, ini dari sama siapa mas? Namanya mas, kasih paham nih. oke. Nama gue Erik Ah, Rinaldo, panggilannya biasanya Ray. mm-mm. Dan untuk saat ini saya menjabat 3D animator gameplay di gameplay animator di Game Studio. Wah, Gameplay animator, brother. Di lokal atau di mana nih? Kebetulan nggak lokal. ini dia Wih, nih. international, anjir, National terbaik. terbaik, Ya, terbaik gitu. Boleh tahu bang, studionya ada di mana bang? studionya kalau pusatnya di Pittsburgh di Amerika, Hmm. tapi dia ada dua tempat. Nah, kalau yang untuk Asia kebetulan di Filipina. Jadi kan aneh kalau misalnya gue ikut time zone-nya yang di Pittsburgh kan 12 jam, mampus gue. Ya. Itu ngantor nggak bang? Apa WF? Kantor, Apa WFH? ya dibilang gimana ya? Ya ngantor sih aku bilang soalnya kita harus ada login jam sekian, logout jam sekian. Ada absensi, ada progres tiap hari, meeting tiap Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Eh, Dan Iya. kalau misalnya juga kalau kita lagi ada keperluan gitu ya, ada namanya temporary sign out. Jadi itu kita harus isi itu juga misalnya kayak ke belakang kamar kecil atau gimana kita harus ngisi itu. Karena itu cuma untuk sepengetahuan QC-nya supaya kita lagi nggak di posisi yang bisa dijangkau. Oh. komunikasi lah Gitu ya. aja sih. Gitu aja sih. Ini BTW Ustaz. nih, sebelum ngomong lebih jauh nih. Tadi udah perkenalan nih, ya kan? Proses pertama kali masuk ke Iya. animasi itu seperti apa? Kok bisa tiba-tiba nyangkut nih di Filipina nih itu ya kan? Kok bisa nyangkut Hmm. tiba-tiba dari Indo ke Filipina nih gimana gitu? Dari awal nih gimana? Oke. Kalau dari paling awal mulanya sih itu gara-gara corona ya kali ya. Hmm. Jadi kebetulan aku sama istri alumni kena gitu juga. Dari Hmm. dulu waktu kena itu sempat sih kerja di studio di Jogja. Jadi sempat kena, istri juga kena, pas itu juga pas punya anak juga masih bayi. Hmm. Jadi aku langsung berpikir wah ini nggak aman nih kalau untuk kerja keluar keluar terus nih. Ya udahlah, aku mutusin untuk kerja by remote waktu itu. Tapi cuma bertahan 2 bulan, terus sama kantor disuruh balik lagi untuk offline. Ya udahlah, aku keluar aja. Nah Hmm. kebetulan tuh aku ada side job, maksudnya selain aku kerja utama di kantor, aku juga freelance juga di Upwork. Hmm. Nah, nah kebetulan itu aku juga, yang waktu kerja di freelance itu kebetulan klienku itu ownernya itu Megacat. Nah, dia bilang gimana kalau kamu join ke tim saya aja, langsung aja ke eh, maksudnya kayak full time kerja, bukan by freelance lagi. Nah, ya udah, jadi waktu itu ya udah
awal itu skeptis ya, karena gimana-gimana juga bahasa Inggrisku juga kacau. Aku juga nggak pernah ada pengalaman kerja di game, Ya. dan ya udah sih modal nekat. Besoknya ketemu sama ketemunya di online gitu ya. Ketemu di online, terus dikasih tes dan lain-lain, dan oke, langsung mereka appreciate, mereka bilang kapan bisa mulai kerja. Ya udah, nggak pakai lama sih itu, kayaknya berapa hari langsung disuruh masuk kerja udah, terus dikasih tahu workflow-nya bagaimana selama di sana. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi itu 2021 sih kalau nggak salah itu. Berarti sebelum Kayak gitu masuk sih. sebelum masuk yang sekarang itu ada kerja di tempat lain dulu, Bang. Ya, bener. Aku kan udah kerja di beberapa studio dan semuanya di Jogja. Hmm. Oh. Jadi ya ada yang garap studio yang garap series, ada yang garap advertising, dan yang terakhir ini yang garap ini, yang akhirnya masuk ke game ini. Berarti udah nyoba berbagai macam ini ya, apa namanya, style animasi ya, dari apa advertising, terus Tuh. series gitu-gitu. Wih, sampai akhirnya sekarang di gameplay Gameplay. Di gameplay animator. animator. Tapi kalau ini Bang, kan waktu di hire jadi full time di studio ini perlu disiapin nggak sih kayak ya? Tetap, ya tetap, Oh, tetap. iya. Tetap ya Semua berarti. tetap, bahkan ada kontraknya juga, kita harus tanda tangan. Itu berarti dikirim dokumennya ke sana apa by soft 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 copy aja Soft dokumen-dokumennya? copy aja, soft copy Oh, semua, soft copy, digital semua. oh iya. Itu kalau boleh Sekarang tahu, jadi karyawan, sekarang masih tetap ada kontrak atau gimana, Bang? udah full time, Wus. Wah. Tetap, Bro, udah. udah tetap. Oh, Dari kapan, Bang, itu berarti, Bang? Dari 2000 berapa tadi? 2021 corona. 2021 ya, Jadi 3 tahun, berarti 4 tahunan ya hampir. 2021 November tepatnya. Oh wah. iya, OTW 4 tahun ya, OTW 3 tahun 4 tahun ya. Mm-mm. Gokil. Gokil. Ngomongin gameplay animator nih. Kan Bang Rey juga udah pernah ngerjain series juga nih, animator ini series. Terus mungkin Hmm. animator movie juga udah pernah lah gitu. Nah, itu perbedaannya apa nih, Bang? Dari yang gameplay terus apa namanya, series gitu. Yang paling kelihatan mencolok sih, kalau untuk basicnya sama aja sih, kayak ya Hmm. blocking, spline, dan lain-lain. Cuman kalau untuk yang paling kelihatan sekali sih, yang pasti itu kalau di gameplay animation tuh dia nggak ada storyboard, nggak ada, Hmm. ya. Jadi dia kita lebihnya ke reference. Jadi kayak, soalnya kan action, paling banyak action, dia nggak ada acting. Ada sih beberapa, tapi kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi kalau selama ini sih kita nggak ada storyboard yang paling jelas itu. Terus jadi kita nggak perlu mikirin seperti angle kamera, lip sync juga nggak terlalu banyak, expression juga nggak sekompleks kalau kita di series. Tapi Mhm. emang penekanannya di body mechanic. Dan memang kalau kalau di gameplay itu, gameplay animation tuh yang enaknya ya karena kameranya bisa diputer-puter, jadi kita nggak bisa cheating sih kalau di situ Oh, tuh. iya iya iya. Harus 360 itu kelihatan bagus ya. Ya, harus kelihatan detailnya. Jadi kalau review juga kita waktu ngajukan preview ke SPV-nya juga dari berbagai angle. Oh gitu. Hmm. Ya, walaupun bentuknya mau GIF atau video, tetap harus berbagai angle, harus Diliatin. diceknya di situ. Iya, di situ lihatinnya. Oh. Berarti posnya Oh, emang harus kudu strong banget ya, siluetnya itu harus dimainin banget tuh. Bener. Hmm. iya iya iya. Timingnya juga. Nah, kalau di game tuh gimana secara teknikal, Bang? Kalau di kita juga sama, makanya ada yang 30 fps, pakainya ada yang 24 fps. Sama sih, tergantung dari kebutuhan gamenya sih. Tapi Hmm. kalau kalau untuk deadline-nya ini kebetulan, ini yang sebenarnya agak enak sih, kalau di gameplay itu kita satu action bahkan satu idle pun bisa 1-2 hari. Yang Wah, cuman makan waktu 4 detik apa 5 detik itu 1-2 hari itu, bahkan ada yang work cycle pun 1 hari itu ada. Karena memang dilihat detail banget sih. hmm. Karena detail itu ya. Iya. Kalau
sebagai gameplay animator itu sendiri berarti kebutuhannya untuk gerakan di game itu ya berarti kayak lari, jalan, Ya, lompat. kebanyakan betul. Oh, Jadi kita hanya dikasih list-list aja. Jadi gerakan ini kayak Google Sheet gitu. iya iya. Kebutuhannya untuk apa? Idol pun ada idol flavor, ada idol flavor 1 2, ada idol Hmm. doang, ada Hmm. run, ada. Tapi kembali sih semuanya. Jadi kalau misalnya apapun actionnya harus kembali ke idol dan harus loop. Kalau gameplay animation seperti itu. Oh, berarti tiap project yang masuk tuh selalu ada bikin idle, bikin walk cycle, run cycle. Udah pasti. Udah Iya, pasti itu. udah pasti itu. Udah pasti itu. Nah, itu Bang, aku jadi pengen tanya. Untuk masuk ke tadi nama studionya apa Megacat ya? Megacat Megacat. itu apa sih Bang yang perlu dipersiapkan? Maksudnya masuk ke Megacat atau ke studio game yang lainnya lah gitu. Apakah showreel yang seperti apa nih gitu kalau showreel terus apa CV itu harus kayak gimana gitu-gitu nggak gitu. Mungkin juga teman-teman di sini ada yang tertarik untuk ke gameplay kan gitu. Yang jelas itu showreel. Oh ya, kebanyakan kita kalau di luar itu kita nggak jarang sih nerima yang showreel yang bentuknya tuh yang kita kirim. Pengalaman saya ya. Jadi kalau mereka tuh lebih jarang terima kiriman showreel yang kita maksudnya kirim langsung gitu loh, dan email. Mereka maunya link seperti AppStation. Jadi itu link-link game-game yang kita udah pernah kerjakan. Iya iya iya. Kalau di luar sih seperti itu yang saya tahu. Walaupun nggak semua sih. Oh. Jadi penting ya untuk ngebuat kayak webnya kita sendiri untuk show off kita udah sejauh mana supaya dilirik juga Iya. sama klien atau sama Iya. studio yang bakal nge-hire kita. Ya. Jadi kayak berapa kali sih aku kalau di studio luar itu mereka lebih suka melihat link foto yang di ArtStation. Maksudnya kita harus punya link story di ArtStation atau Dribble. Jadi kalau misalnya kita kirim langsung itu bentuknya MP4 gitu, lihat email gitu, attachment kita kirim langsung kurang direspon sih kalau aku bilang. Kita bikin sendiri gitu. Kalau setahu saya sih kayak gitu tips yang apanya. Tips juga dari teman saya juga dulu. Bang Rey, kalau untuk culture shock sendiri Bang Rey di studio yang ini yang di luar gitu. Untuk di compare sama Bang Rey yang sebelumnya mungkin kerja di studio lokal. Kira-kira apa tuh yang paling membedakan banget gitu? Untuk lingkungannya, untuk teman-teman apa gimana gitu? Oke. Kalau lingkungannya asik sih. Anak-anaknya asik-asik. Jadi mereka tuh open minded semua kalau orang. Kebetulan orang Filipina, orang Amerika tuh open minded sih. Cuman yang paling kerasa ini adalah libur. Ini yang harus kita. Jadi kalau kita di sini libur, di sana nggak libur. Oh iya. Nah ini yang mungkin yang harus jadi pertimbangan juga sih. Jadi kayak liburnya berbeda banget. Nah kadang di sana mereka libur, kita di sini nggak libur tapi kita ikut libur. Tapi paling banyak sih Indonesia ini paling banyak liburnya sih. Jadi di sana tuh nggak libur. Iya benar. Jadi baru masuk. Iya. Terus yang kedua, yang paling kerasa aku 2 kali kerja sih di sana. Yang harus dipertimbangin adalah nggak ada THR. Oh, oke. Iya juga ya. Sana tidak mengenal THR, saudara-saudara. Ya, Tapi bonus lain ada kan Bang? Ada nggak Bang bonus-bonus? ada sih, akhir bulan ada. Akhir tahun ada. Oh. Ya anggaplah THR akhir tahun guys, ya kan. Udah itu aja. Tapi itu sebenarnya ini sih apa ya? Hari libur kita, jadi kan kita per tahun dapat cuti. Ya. Dapat cuti. Jadi kalau cuti misalnya ini cuti kita masih ada 7 hari, ya itu yang diuangkan. Oh, oke. Sistemnya bisa Jadi diuangkan. Jadi sebenarnya itu. Jadi sisa cuti diuangin. Sisa cuti diuangin. Kalau di gameplay itu ngerjain sinematik juga nggak sih Bang? Iya nih. Sinematik juga ada. Nih, penasaran nih. Iya, ada sinematik juga.
Kan kadang ada apa sih kayak trailernya gitu, misalnya ada hero baru Betul. muncul kan ada Ya. kayak gitu-gitunya. Nah, itu kasus khusus yang kita menggunakan storyboard. Oh, karena ada ceritanya ya, mungkin. Ya, itu ada sinematiknya. Itu menggunakan storyboard. Oh, iya Hmm. iya iya. Nah, iya. itu Bang, mau nanya nih, karena Karis tadi udah ngomongin sinematik. Perbedaannya nih Bang itu secara kompleksiti, secara teknikal dari gameplay animator yang tadi udah dianuin sama gameplay animator storyboard lagi, Sama sinematik. Sinematik itu apa Bang bedanya Bang? Kalau dari segi itu technical ke apa complexity itu gimana? Ya, lebih lebih kompleks kalau yang gameplay cinematic itu. Kita udah sama kayak ngejain film series atau movie aja. Jadi kita ada storyboardnya, ada kadang juga ada dialognya, jadi ada acting, dan itu bahkan karakternya udah beda. Maksudnya karakter yang digunakan di cinematic sama karakter yang digunakan di game itu beda. Karena dari Iya ya. segi riggingnya pun juga udah beda. Bahkan kalau di di gameplay animator tuh rigging untuk jari aja cuma 3, walaupun jarinya 5 ya. Iya, iya. Jadi bagi ketiga tuh ini sama ini harus ngikut. Tadi selalu ngikut begini. Jadi Oh. jadinya tuh cuma rigging ini cuma simple aja. Jadi nggak jadi ini sama ini nggak ada rigging sendiri. Nih. Yang dua ini nggak ada rigging sendiri. Hmm. Wah, ini menarik nih buat teman-teman yang nggak tahu nih gitu. Jadi Iya. bisa tahu nih sekarang gameplay itu ternyata yang gameplay sinematik juga nih, nggak cuma yang gameplay animator aja gitu. Meskipun sama-sama Hmm. gameplay nih ya gitu. Tapi Hmm. ngarahnya lebih ke sinematik nih, lebih ke mungkin karakter lebih detail, terus apa namanya dari segi rig, dari segi ini karena mengerjakan cerita, cerita yang ada di Iya. Ya, storyboardnya, jadi dia berbeda. berbeda gitu, feelsnya jadi berbeda gitu. Hmm. Sejauh ini Bang, pernah nggak ngegarap kayak creature animation gitu? Animate apa creature karakter gitu. Jadi kayak monster apa kayak terus apa gitu. Itu ininya gimana gitu. Itu aku penasaran sih. Sampai bosen, hampir tiap Wah, hari. gokil berarti ini ya kan hampir Saking tiap hari. banyaknya. Dari yang kaki 4 sampai gurita udah keren. Uh, Tumbuh-tumbuhan juga udah. Tumbuh-tumbuhan terbaik. terbaik ya. Itu kan berarti kan ada kayak pasti ada kayak selain three hit combo tadi dang dang mukul-mukul gitu pasti kan ada kayak ditusuk dia mati. Dan Iya, sebagainya ada. gitu. Jadi Itu ada ada, itu sebutannya ada. gimana Bang? Apa terus berapa kira-kira kalau misalnya kayak gitu kan tadi diomongin looping kan? Kalau dari awal idle Ya, berarti nanti kalau misalnya mati jebret gitu, nanti naik lagi berdiri jadi idle lagi enggak. gitu. Kalau Dead Animation enggak ada, enggak masuk ini, enggak masuk looping. Jadi Hmm. kalau Hmm. kalau kena hit tuh ada loopingnya, jadi kayak jedar, dia kayak kelempar, kembali lagi ke idle. Oh, Jadi getting hit. jadi memang ada beberapa animation yang bisa di looping meskipun itu kayak kena hit terus mukul, Ya, hit combo dan sebagainya itu bakal balik lagi. Tapi ada beberapa yang memang ya udah endingnya ya udah itu aja gitu. ya. Jadi kayak gini sih. Walaupun dia loop, jadi gini, walaupun looping. Jadi kita kayak misalnya kita buat walk cycle gitu. Itu harus ada 3, ada 3 di dalam, ada start walk, walk loop sama walk end. Jadi ya sama, jadi kayak walaupun itu animasi apapun juga kayak getting hit, ya itu juga ada start hit, terus dia loop. Jadi kayak misalnya dia pusing gitu kan, jadi ya gini dulu ada loopingnya, nanti baru endingnya. Jadi kayak kembali ke idle lagi. Makanya kalau di animasi, gameplay animasi itu yang benar-benar di detailing itu di idle-nya malah. Karena idle yang bakal dipakai terus. Hmm. Yang garap idle tuh biasanya orang-orang yang udah lama, yang udah terbiasa garap idle. Aku penasaran Bang, kalau misalkan di animasi kan divisi animator ya udah ada 3D animator kan, ada 3D animator yang junior, middle, senior dan sebagainya. Nah kalau di gameplay itu apa? Apakah cuma gameplay animator doang? Atau nah ada lagi misalkan kan kita tahu ya kalau misalkan di game kan kita kalau nganimate gameplay Bang Ray yang animate karakternya kan yang tadi dibilang kan entah di software apapun gitu. Nah untuk jadi masuk ke gamenya itu kan berarti ada jembatan yang harus dilalui biar jadi game. Nah jembatannya itu kan ya katakanlah boleh lah nanti kita ngomongin softwarenya apa dan sebagainya itu nanti mungkin bisa dibahas juga sama Bang Ray gitu. Cuman yang aku mau tanya ini berarti setelah masuk ke gameplay itu ada lagi nggak sih Bang job desknya animator yang lain misalkan ada divisi lain nih gitu apa kayak masuk ke apa animator gitu ini untuk ngejalanin
apa kalau yang kita tahu pasti game tuh Unity atau Unreal gitu ya. Ya, Nah, untuk ya. masuk ke situ atau apa gitu, itu ada nggak sih bang job desk itu bang? Atau gimana tuh dari awal dah sebelum sebelum jadi game itu apa sih prosesnya kayak gimana sih gitu? Kebetulan nih aku ada kerja juga di dua studio dan dua-duanya gameplay animator. Nah, ya kalau yang di satu ini, yang sekarang ini saya kerjakan ini, itu job desk sudah khusus. Jadi gameplay animator tuh ya gameplay animator. Jadi tugasnya hanya untuk menganimasikan karakter. Kalau Ya. untuk masalah junior animator, kebetulan di tempat saya nggak ada sih. Nggak ada istilah kayak begitu. Jadi cuma ada ya gameplay animator. Hmm. Tapi kalau di tempat yang satu ada junior animator sama senior animator. Nah, tapi kalau di tempat saya di sini nih nggak ada kayak gitu. Terus kalau untuk job desk-nya kalau untuk saya udah ada sendiri sih, kayak yang kita ngerjain animasi nih, nanti kita kirim ke orang untuk ngekspor nih. Hmm. Nah, ekspornya ke Unity, nanti ada yang checking di sana Unity, ada sendiri nanti yang apa ngerjain di Unity juga, ya, yang ngerjain di Unity juga ada sendiri. Hmm. Tapi ada juga yang satu lagi nih, saya ngerjain animasi dari rigging sampai nganimasiin, sampai ngekspor, sampai di sana cuma tinggal terima doang gitu. Ada juga. Hmm. Gokil, generalis hitungannya berarti. Ini 3D artist jadinya malah Iya. rasanya. Oh iya, iya, iya. Oh, oke oke. Berarti emang ada job desk masing-masingnya ya gitu. Itu tahu sebutan Iya. ada tahu sebutannya nggak bang? Yang ekspor ke Unreal atau ke Unity-nya itu sebutannya apa? Berarti kan nanti dia juga yang menangani di Unreal atau Unity-nya itu kan? Iya. Iya, itu sebutannya apa bang kalau di tempatnya Bang Rey? Kalau kita nih sebenarnya cuma export man gitu aja sih. Tangannya ekspor. Barnacle Man ya kan? Soalnya soalnya nyebut nama doang. Kalau di kita kan biasanya pakai Slack sih kalau untuk kerja, biasanya untuk Iya iya iya. kantornya kita, pertemuan kita. Saya nyebutnya ya ser ini. Bahkan aku juga dipanggil ser kadang-kadang, bingung. Kalau di gameplay kan itu ada lembur juga nggak sih bang? Kayak di series kan kita sering ya kalau ada. Nggak sering sih itu. Tiap hari lembur gitu. Tiap hari lembur di series. Nah, ini kalau yang di saya ya ini ya. Itu kita kalau mau offset, yang istilahnya lembur ya, kita offset kalau di kita ini itu harus ada izin SPV. Jadi kalau kita mau lembur harus ada izinnya dari SPV. Nah, kalau boleh baru lembur. Kalau nggak boleh jangan lembur. Nggak usah lembur. Tapi pernah Jadi bang, abang pernah? lembur. Iya lembur izin terus. Oh, sering. Oh itu Sering. sering juga. Iya. Oh. Sering. Soalnya kalau kita apa? Jadi kalau mereka sih gimana ya? Mereka kalau setiap hari kita kan harus ada sign out, itu kayak kita harus bikin progress. Mhm. Nah, mereka nggak masalah walaupun udah belum kelar pun, yang penting waktu logout jam 5 itu progres apa aja yang ada udah di itu aja Betul. masukin di store. Nah, Oh. belum kelar pun nggak masalah. Iya. Yang penting jangan lembur. Kalau bisa jangan lembur. Tapi kalau mau lembur ya harus izin sama SPV. Berarti Iya. kalau dari sistem kerja gimana bang? Bisa fleksibel nggak? Misal kan kita bisa kerja tuh kalau di series atau di movie atau mungkin di gameplay aku nggak tahu ya itu. Itu mungkin 9 to 5 ya. Hmm. Aku nggak tahu gitu maksudnya kalau ini. Biasanya kan kalau di itu kan 9 to 5 tuh di studio series dan sebagainya. Kalau misalkan nih gitu, waduh, apa jam 1 gitu, wah jemput dulu nih gitu kan, apa pacar apa istri gitu kan, apa anak gitu sekolah atau apa gitu kan, itu kan izin dulu tuh biasanya tuh, otomatis makan waktu kan gitu, otomatis ada yang kebuang tuh untuk pengerjaan kita gitu. Nah itu kalau misalkan jam 5, kalau tadi abang Ray bilang harus ngumpulin tuh itunya apa dokumen dan sebagainya, kalau izin misalkan jam 7 boleh nggak ngumpulinya gitu, karena kemakan waktu itu, misalkan seperti itu tuh gimana? Iya, nggak masalah. Itu kan jadi kan kita waktu kita kan tadi aku sempat bilang tuh di awal tuh kalau kita ada keperluan seperti ke belakang atau mau jemput, itu kita maksudnya temporary sign out. Nah, nanti waktu kita kembali login
kita ngasih tahu nih login kita berapa jam yang kemakan nih Mhm. dari temporary sign out. Ya udah tinggal ditambahin lagi waktu pas jam pulang aja, gitu aja. Hmm. Tapi kalau misalnya cuma setengah jam nggak masalah, mereka nggak nggak akan dibahas itu. Biasanya kadang-kadang kalau udah 1 jaman, atau 2 jam itu baru kita harus ganti jam kerjanya. Nah, Hmm. aku jadi kepo Bang. Kan Bang Ray kan tadi bilang ada di 2 tempat ya. Mm-mm. Nah, itu dengan sistem yang seperti itu ngatur waktunya gimana, Bang? Kan otomatis kan kayak Nah, meeting dan sebagainya itu kan di saat yang bersamaan dong. Kalau misalkan ada waktu yang sama nih, otomatis ya pagi ke malam, pagi ke sore dong gitu. Nah, itu betul. kalau bertabrakan seperti apa, Bang? Gitu. Nah, kebetulan yang satu ini kan aku ikut time zone-nya Filipina. Mm-mm. Nah, yang satu ini aku di Sky Warrior Studio. Ini Amerika langsung, jadi nggak ada aku ikutnya time zone-nya Amerika dan itu mulainya malam. Oh, Tapi oke. kalau yang di Sky Warrior ini ya lebih ke sistemnya bukan seperti Megacat sih. Ya, Megacat kan studio nih. Hmm. Jadi Hmm. sistemnya per hari progres aja lah gitu. Jadi maksudnya bukan bukan kayak intens ngobrol sama SPV gini gimana gimana enggak sih. Karena Hmm. semua problem diserahkan ke kita. Makanya yang tadi saya bilang itu kayak riggingnya ke kita, animasi ke kita, terus ekspornya juga ke kita. Mereka terimanya udah jalan aja di Unity. Gitu Hmm. aja kalau di Sky Warrior. Jadi lebih ke Oke. progres sih, bukan lebih ke jadi problem solvingnya ke kita sendiri sih sama manajemen waktunya. Hmm. Tapi yang Jadi di Sky Warrior itu full time juga, Bang. full time juga gajinya juga per bulan juga ada kontrak juga. Oh, agak lebih ke serakah ya. Oh gitu. Kidding ya, Iya. Bang? Ouch, Kidding, ouch. Bang. Bang, kalau jadi gameplay animator kayak gitu ntar kedepannya Bang Re goalsnya mau apa Bang kira-kira Bang? Goalsnya Mm-mm. ya masih bukan hanya aku juga sih, ternyata juga teman-teman juga yang di studi juga. Goalsnya kita adalah suatu saat kita akan garap triple A game dan kebetulan ke depan ini kita akan garap triple A game. Jadi Amin. boleh boleh spill dikit ya Bang gamenya apa Bang? Apa nanti kita nunggu aja biar penasaran nih. Ya nunggu aja mending. Oh, guys, antum kurang-kurangin yang penasaran tunggu ya Penasaran. kan? Ya. Tungguin lah. Iyalah triple A, Bro. Terbaik. Terbaik. Ya, Tapi aku juga penasaran deh, Bang, sama di 2 tempat ini tuh ada orang Indonesianya juga nggak sih, Bang? Nah ini Nah, apa nih? Ini seru nih. Apa nih? Ini dia. Fun fact nih. ya Megacat kemarin sempat ada, tapi hanya dia cuma bertahan 3 bulan aja. Sayangnya di situ aja sih, sayangnya di situ. Hmm. Jadi please lah, ayo teman-teman, masa cuman gue sendirian di sana. Uh. Gabung Iya. lah, gabung. Wah, ini ya kan? Siap Porto dulu ya kan? Porto dibagusin, ini apain? Siap, Bang, gue mau bawa tas. OTW OTW Filipina. langsung, OTW Filipina ya kan? Siap, Bang. Iya, dia cuma sampai di promotion kayak apa? Cuman 3 bulan doang. Iya, nggak dilanjut. Aduh sayang banget ya udah masuk situ. Itu kenapa, Bang, ya? Maksudnya dianya nggak bisa ngikutin atau emang nggak mau lanjut apa gimana? Lebih saya aku kurang tahu sih, cuman kalau dari SPV sih bilangnya sih nggak dilanjutkan dari kantor. Oh. Oh, berarti emang mungkin seleksinya juga ketat kali ya, Bang. Dan emang selama probation itu di-review kali ya tiap bulannya. Tiap hari di review. Hari malah bukan bulan. Iya, tiap hari. Kalau untuk orang probation probation tiap hari di review. Keras sih. Gokil. Sebenarnya sih lebih ke kalau aku boleh saran sih, lebih ke attitude sih. Soalnya kita kan berbeda sama mereka. Seperti seperti kalau bisa jangan lewatkan, apalagi kan kita setiap Senin, Selasa, Rabu itu Jumat itu ada meeting. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Ya, Selasa, Rabu, Jumat. Oke. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu meeting
divisi animasi. Jadi cuma sesama anak divisi animasi aja. Nanti Selasa itu yang Hmm. all team Hmm. general. Ya itu sih cuman lebih ke apa? Lebih ke apa bisa dibilang attitude apa ya? Jadi kayak nggak boleh telat. Terus juga kalau di situ sih kalau kita sih kalau uh, SPV-nya ngajak ngomong atau apa, terus responnya lama gitu, apa harus dipanggil berapa kali itu kayak kurang gimana gitu loh. Jadi kan Oh. kita kan kadang-kadang karena kita sistemnya ini kan meetingnya kan by online. Jadi kadang-kadang kan kita ada sibuk sendiri nih. Hmm. Nah itu loh kadang-kadang yang ngenakin di situ tuh. Karena Hmm. dipikir kita, nah kan akhirnya kan kayak nggak ngeperhatiin padahal ada online gitu loh. Jadi kalau di Filipina itu ngobrolnya sih kita pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang pakai Tagalog. Tapi kalau Tagalog itu biasanya cuma mereka untuk bercanda-bercanda sesama mereka gitu. Tapi kalau untuk meeting besar ya meeting ya biasanya pakai bahasa Inggris. Hmm. Iya, iya, iya. Dan memang orang luar jadi kalau telat itu kayak gimana gitu. Disiplin lah ya. Ditanyain, kadang ditanyain. Kalau telat ditanyain. Kenapa gitu? Kenapa tadi kenapa meetingnya telat 5 menit atau 10 menit? Tapi kalau nggak telat, asal di situ dengerin aja, habis itu selesai keluar ya udah gitu. Apa ntar di setiap meeting itu ditanyain satu-satu, Bang? Ya kalau job desk kayak apa kayak divisi animasi kalau setiap Senin, Rabu, Jumat itu pasti tanya job desk-nya gimana kerjaan kalian hari ini, ada blocker apa yang mengganggu shop kalian, misalnya kayak riggingnya atau apa yang nggak apa yang mendelay itu apa. Nah nanti apa animasinya ada yang bingung, pasti one by one ditanya nama CV-nya. Kalau aku sih kebiasaan sih justru malah nemuin masalah saat nggak di meetingnya gitu loh. Jadi saat lagi on progress-nya. Jadi kadang-kadang aku DM langsung. Oh, oke. Dengan cara gitu boleh ya? Maksudnya nggak harus di meeting ya? Nggak, malah itu malah disarankan. Oh, oke. Kalau ini Bang, kalau untuk benefit ya, benefit di kantor yang di Filipina ini atau yang di sana juga yang di Amerika itu ada nggak sih kayak BPJS-nya atau ngerembes apanya, internet apa gimana? Ada nggak Bang? Kalau BPJS tuh nggak ada sih. Cuman kalau rembes kayak internet dulu pernah. Bahkan dulu waktu eh, dulu kan aku pakai PC, belum pakai laptop. Iya. Dulu sempat bermasalah di VGA itu sempat dirembes. Oh, Oh, diganti. Iya dibeliin. diganti, dibeliin. Gokil. Langsung pilih yang bagus berarti. Nah iya, aji mumpung mah, Langsung aja lah. normal manusia mah, Iya, iya. sikat mah kayak gitu. Enggak. Tapi itu statusnya dipinjemin, Bang, atau gimana? Dibeliin. Ya. Enggak, itu tuh dibeliin, nggak dipinjemin. Jadi nggak diganti atau uang gaji, nggak dipotong. Berarti Dibeliin. emang udah jadi HM dong, hak milik nanti. Iya, Wak Amir, ya. Aku sampai udah ganti laptop nih, berarti udah nggak pernah dimintain lagi. Oh. Oke, oke. Malah kalau kalau yang keren nih malah ini sih, kalau gue bilang ekspor gitu, yang tukang ekspor itu kayaknya sampai dibeliin lisensi sama mereka, karena License. sangat-sangat ini, sangat-sangat vital kan. Mhm. Makanya ini kita, nah kalau untuk software ya, software kita kan pakainya ke Maya nih, untuk saat ini. Tapi kemarin dari meeting yang kemarin itu nanti Agustus kita pindah ke Blender. Us. Gokil. Riz, Ini dia. OTW Blender, Riz. Let's go belajar dulu, Riz. Masih ada sampai Agustus, Riz. Kebetulan udah belajar kan, nyicil kecil dikit-dikit. Iya, let's go, ya kan? Tinggal CV-nya aja aku ganti Inggris ntar. Siap meluncur Bang Rey. Siap bosku, gitu. Menyala. Siap. Iya. Oh, gitu. Iya, ini menarik sih, ya kan? Bang, aku mau tanya dah. Ya, oke. Untuk ini Bang, tips and triknya Bang, untuk biar bisa masuk ke dunia gameplay animator Bang, yang kayak Bang Re Bang, ya kan? Mungkin ada teman-teman yang baru nih
gitu kan, yang baru masuk animasi gitu, atau yang junior atau bahkan yang udah senior pengen pindah haluan ke gameplay, Ya. apa sih bang yang disiapin bang gitu kan dari awal tuh? Yang pasti dan paling utama ya itu soril. Story-nya kalau bisa yang walaupun kita nggak pernah ngebuat atau ikut serta dalam sebuah project gameplay animasi, Hmm. tapi kayaknya nggak ada salah kita ngebuat story kayak kita lihat aja referensi di internet kayak uh, fighting tentang game kayak apa referensi game fighting atau berantemnya body mekaniknya God of War kita buat aja remake aja pakai karakter kita sendiri kita jadikan story itu bisa itu bisa itu bisa terus yang penting ya itu bahasa Inggrisnya Karena terus ini sih apa uh, kalau untuk story yang tadi aku bilang sih kalau bisa jangan dikirim ini via file Iya. ya kita kita ada punya sendiri misalnya kita buat di ArtStation atau di Dribble buat aja di situ nanti kita tinggal kirim link aja ke mereka. hmm, mungkin mungkin ini ya bang, kalau untuk showreel gitu bisa masukin ke Vimeo mungkin, atau Bisa. misal bang, misal nggak punya Vimeo, nggak punya ArtStation gitu, kita adanya di Google Drive gitu, jadi orangnya itu biar ngeliat di Google Drive gitu, aman nggak kira-kira? Ada sih yang terima kayak gitu, tapi kalau beberapa studio besar itu kayaknya mereka terima lebih yang kayak udah ada linknya, jadi mereka udah bisa langsung lihat, jadi game apa yang udah mereka kerjakan, terus sedangkan soalnya kan kalau kata mereka kalau kita ngebuat story yang di online itu uh, kita nggak bisa ngaku-ngaku ini maksudnya kayak story orang lain nih kita aku akuin story kita gitu loh. Sedangkan kalau kalau kita ngirim kan kita nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu ini story-nya ini asli nggak buatin kamu gitu loh. Oh iya, bisa aja diedit, digabungin gitu ya. Ya kalau online kan mau nggak mau kan publik kan gitu loh. Orang lihat lah ya. Ya. Bener apa enggak itu buatan kamu gitu kan. Nah, di situ sih kalau validation lah ya. ya mereka lebih ke kalau katanya sih begitu. Selain itu apa bang? Dari teknikal mungkin harus bisa apa, atau dari ini apa kesehatan mental gitu, atau mental kali. Kalau untuk pressure-nya di gameplay animator nih selama 3 tahun ini jujur aku belum merasakan pressure seperti di series atau di movie ya. Jadi lebih enjoy sih. Soalnya kerjanya juga nggak sekompleks seperti kita bikin series atau walaupun nggak sih dibilang gampang ya, tapi maksudnya berbeda sih. Cuman ya nggak gampang sih, karena lebih detail. Ini aku mau tanya bang, tapi nggak tahu ya, kalau dari aku mungkin last, kalau dari Karis nanti mungkin ada lagi. Aku nggak tahu. Ini agak ini sedikit sih bang gitu, agak sensitif sedikit, semoga ya dijawab boleh gak juga nggak apa-apa. Kalau dari Bang Ray sendiri nih, kan kita tahu ya, untuk apa namanya, untuk series dan movie terus gameplay itu kan berbeda ya. Untuk ininya, nah untuk kesejahteraan nih bang, kalau dari segi Bang Ray gitu, itu better mana tuh? Secara overall aja bang, secara general bang. Aku nggak ngerti sih sekarang kalau range-nya series sama movie sekarang. Aku udah lama soalnya nggak di situ ya, udah 3 tahun ya. Tapi kalau dari yang pernah aku jalanin dulu ya jauh. Lebih sangat jauh. Tapi aku loh yang aku jalan dulu kan, aku nggak ngerti kan kalau yang lainnya gimana, studio Jakarta bagaimana. Soalnya notabene kan saya kan di studio Jogja. Jadi kan udah beda UMR juga. Iya. Oh iya, benar. Gokil guys, ya kan. Udah kerjanya enjoy, ya kan. Dari segi kesejahteraannya jauh, ya kan. Kurang apa lagi? Siapkan skill Anda. Hey. Dari aku nih, aku juga last nih pertanyaannya. Cuma ada 2 pertanyaannya. Tapi satu dulu. Monggo. Ya, paling Monggo. Harapan nih sih, harapan Bang Ray buat gameplay animator di Indonesia. Kan kita tahu sendiri kan di Indonesia kan kayaknya sedikit ya, kayaknya
yang aku tahu tuh kebanyakan kan karena series, mungkin apa sih yang TV buat iklan-iklan, animasi buat iklan. Tapi untuk gameplay di Indonesia sendiri kan tuh masih sedikit ya. Kira-kira harapan buat Bang Rey untuk industri animasi gameplay di Indonesia. Ya, semoga banyak bibit-bibit baru sih yang bisa gabung nih. Kita juga bisa mencoba lah, paling enggak gameplay animasi itu kayak apa. Jadi seru kok. Karena aku juga udah pernah ngerasain series, sudah pernah ngerasain movie, dan ternyata gameplay animasi juga seru. Memang sedikit berbeda sih sama workflow-nya ya series atau movie. Tapi paling enggak kan ada lebih kurangnya juga sih. Kalau di gameplay itu gimana, di series itu gimana. Iya. Nah, tapi kalau aku sih berharapnya makin banyak sih teman-teman yang mungkin bisa mencoba sedikit banyak untuk masuk ke dunia gameplay animasi. Wah, siap. Siap, amin. Ini udah fix sih, ini OTW series, let's go. Iya lah. Itu kan pertanyaan kedua ini ada locker nggak Bang? Lagi buka nggak sih Bang kira-kira Bang? Itu pertanyaan belum. Nanti pasti ada info kalau dibuka. Ini dia. Cek aja buru-buru, cek LinkedIn dan sebagainya gitu ya kan. Langsung aja di itu apa? Kalau enggak coba langsung di add aja Megacat di itu LinkedIn. Biasanya langsung kalau ada locker langsung mereka announce. Guys, ini gue langsung aku daftar ini Bang. Daftar, orang ada aja belum daftar. Ini dinyalain loncengnya lah biar Waduh. Loncengnya. biar ketahuan notif langsung aku daftar. Iya. Aman lah dari aku. Aman dari Karis aman. Aman. Dari aku juga aman sih. Kita udah bahas banyak banget tadi gitu. Dari perkenalan dari Bang Rey sendiri ya kan. Perjalannya Bang Rey itu, pengalamannya Bang Rey di terutama yang di gameplay ya gitu. Karena kayaknya seru banget nih gameplay ini seperti apa sih gitu dunianya. Iya, betul. Terus apa kita udah ngobrol jauh, bahkan tadi udah agak sensitif dikit mengarah ke kesejahteraan dan sebagainya gitu kan. Itu wow sih ya kan, wow ya kan. Mata kita terbuka. Iya, semoga bisa jadi apa gambaran juga nih buat teman-teman yang ada di sini nih yang menonton ini ya kan. Oh, jadi gameplay itu seperti ini ya gitu. Oh, jadi seperti ininya gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada yang kurang atau apa, gimana Riz caranya Riz? Wah, langsung aja komen di YouTube kita kalau misalnya mau tanya-tanya, misalnya mau tanya langsung sama Bang Rey sendiri, mungkin bisa komen atau mungkin nanti minta sosmednya Bang Rey kan, nanya langsung ke Bang Rey atau join di Discord kita. Nah, itu aja. ya kan. Iya. Di situ ada Bang Rey ya pokoknya. Iya, chat aja Bang Rey. Bang, loker Bang. Kata Bang Rey, antum siapa Bang? Capek ya kan. Aris aja ngantri katanya gitu. Aduh. Iya. Oke deh kalau gitu. Sudah di penghujung acara. Thank you banget ya Bang Rey ya. Thank you Udah mau Rey. podcast bareng kita, ngobrol santai, ngalor ngidul ya kan. Sampai sharing-sharingnya juga. Apa nih? Iya sampai malam banget. Iya sampai malam juga ya kan. Minta maaf mengganggu waktunya ya kan. Enggak, aman. Thank you udah diundang. Ya. Ya sama-sama. Sehat-sehat Bang Rey di Jogja. Salam buat keluarga juga. Sehat juga. Semoga selalu Amin. sukses Terima selalu kasih. ya Bang ya. Ya. Terima kasih. Kedepannya. Thank you Bang Rey. Terima Thank you, kasih Bang Rey. banyak. Thank you.